Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekarang? Semoga selalu tetap sehat dan semangat menerima proses pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Masih tetap bersama dengan Ibu di sini, Fauzia Isfandiari SPD. Kita lihat KD 3.3 usaha dan pesawat sederhana. Apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Kita lihat indikatornya. Yang pertama, kamu menjelaskan pengertian usaha. Yang kedua, menyelesaikan soal tentang usaha. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dari daya. Yang keempat, menyelesaikan soal tentang daya. Mari kita lihat bersama, apa itu usaha dan apa syarat terjadinya usaha. Asiknya mencoba. Silakan Ananda cobakan melempar sebuah bola ke dinding. Ketika dilepaskan, apakah bola yang berayun akan kembali mengenai wajah? Mengapa? Oke. Jadi, usaha itu kita katakan apabila ada gaya dan ada perpindahan. Asalkan ada gaya dan perpindahan, apakah sudah pasti ada usaha? Oke, kita lihat kembali di sini. Asiknya berpikir. Silakan Ananda perhatikan, seorang pria membawa sebuah benda dengan gaya F dari titik A ke titik B sejauh D. Nah, apakah pria ini melakukan usaha? Tentu karena di sana ada gaya dan ada perpindahan sejauh D. Asiknya berpikir, Anda coba lihat seorang atlet pengangkat besi ini. Apakah atlet angkat besi ini melakukan usaha? Ya, karena ada gaya dan ada perpindahan dari besi tersebut. Jadi, kembali kita pikirkan, asiknya berpikir. Silakan Anda lihat animasi ini, seorang pria melempar bola dan bola kembali memantul ke tempat semula di tangannya. Dan kita lihat kembali lagi di sini, seorang pria mendorong tembok. Ternyata tembok tidak berpindah. Apakah pria ini melakukan usaha? Ya, tidak, karena tidak ada perpindahan dari benda tersebut. Nah, semakin besar gaya, maka usaha semakin besar. Semakin jauh perpindahan, maka usaha juga semakin besar. Kita lihat di sini satuan dari usaha adalah joule. 1 joule adalah usaha yang dilakukan oleh gaya 1 Newton untuk berpindah sejauh 1 meter. Kita lihat di sini, kita coba bermain dengan variabel. Berapa jauh usaha yang dilakukan gaya F Newton untuk berpindah sejauh S meter? Nah, 1 Newton sejauh 1 meter adalah 1 joule. F Newton sejauh 1 meter adalah F joule. F Newton sejauh S meter adalah F kali S joule. Nah, dengan demikian kita lihat kembali usaha itu sama dengan gaya kali perpindahan. Dan rumusnya adalah W sama dengan F kali S. Sedangkan gaya di sini adalah massa kali percepatan atau F sama dengan M
kali A. Di mana A ini kita dapatin nanti dari F per T. Jadi, usaha adalah W sama dengan F kali S. Sama dengan M kali A kali S sama dengan M kali V per T kali S. Maaf, M sama dengan F per T kali S. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Berapa joule usaha yang dilakukan gaya 5 Newton untuk berpindah sejauh 10 meter? Bagaimana penyelesaiannya? W sama dengan F kali S sama dengan 5 Newton kali 10 meter sama dengan 50 Newton meter atau 50 joule. Jadi, usahanya adalah 50 joule. Kita lihat contoh soal yang berikut. Nano mengayuh becak sejauh 20 meter. Jika usaha yang dilakukan Nano sebesar 2.400 joule, berapakah gaya yang dilakukan Nano agar becak berpindah? Nah, dari soal kita ketahui di sana jaraknya S sama dengan 20 meter dan usahanya W sama dengan 2.400 joule. Nah, kita coba menjawabnya. W sama dengan F kali S. Apabila kita mencari gaya, F sama dengan W per S. Usaha dibagi dengan perpindahan. F sama dengan 2.400 joule dibagi 20 meter. F-nya sama dengan 120 Newton. Jadi, gaya yang dilakukan Nano agar becak berpindah adalah 120 Newton. Oke. Demikianlah tadi tentang usaha. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang daya. Yuk, kita simak paparannya. Asiknya berpikir. Dua orang pegawai angkut barang, Amir dan Badu, keduanya sedang bekerja memindahkan barang dari suatu rumah ke dalam truk. Bila diperhatikan, kerja Amir lebih gesit daripada Badu. Siapa yang usahanya lebih besar, Amir atau Badu? Siapa yang lebih kuat? Usahanya di sana sama, tapi Amir melakukannya lebih cepat. Amir lebih kuat. Daya Amir lebih besar. Jadi, apa itu daya? Daya itu adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu, di mana nanti satuan daya itu adalah watt. Persamaan rumus matematis dari daya adalah sebagai berikut. P sama dengan W per T. Untuk mencari T sama dengan W per P. Untuk mencari W sama dengan P kali T. Di mana P itu adalah daya, satuannya watt. W itu adalah usaha, satuannya joule. T itu adalah waktu, satuannya sekon. Oke, kita lihat contoh soal. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter. Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas.
Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Kita lihat pembahasannya. Hubungan daya P dan usaha W serta waktu T. P sama dengan W per T, di mana W adalah usaha, satuannya joule. Jangan keliru ya, sebagai berat karena lambang berat juga W. Jadi W sama dengan gaya berat siswa kali perpindahan siswa sama dengan 450 Newton dikali dengan 3 meter sama dengan 1350 joule. Dengan demikian, P sama dengan W per T. P sama dengan 1350 per 6 detik sama dengan 225 watt. Jadi, daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut adalah 225 watt. Contoh soal yang berikut. Sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Kita lihat kembali penyelesaiannya. Diketahui F sama dengan 100 Newton, T sama dengan 20 sekon, dan S jaraknya adalah 4 meter. Ditanya di sana adalah daya, atau kita lambangkan dia tadi dengan P. Kita coba menjawabnya. W sama dengan F kali S. F-nya tadi 100 Newton kali 4 meter sama dengan 400 joule. P atau dayanya W per T adalah 400 Newton per 20 detik sama dengan 20 joule per sekon atau 20 watt. Jadi, daya pendorong itu adalah 20 watt. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang usaha dan daya. Selanjutnya, silakan Anda kerjakan LKPD-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.